Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 29 Mei. Menuanya populasi telah menimbulkan masalah kekurangan pekerja pertanian yang serius di Kabupaten Yunlin. Menurut Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL, sanksi para petani yang mempekerjakan pekerja migran secara ilegal dihitung per orang, sehingga jumlahnya kerap melampaui ratusan ribu dolar jika menghitung rata-rata 4-5 pekerja. Atas alasan ini, pemerintah Kabupaten Yunlin mengumumkan akan mengubah patokan perhitungan menjadi per kasus dengan sanksi sebesar 150 ribu dolar Taiwan untuk setiap kasus. Jika daun bawang yang baru dipanen hendak dikirim ke pasar untuk dijual, mereka harus dipilah satu persatu secara manual karena sejauh ini proses tersebut belum dapat digantikan oleh mesin. Yunlin merupakan kabupaten agraris, namun sektor pertaniannya dilanda krisis SDM selama bertahun-tahun seiring faktor penuaan populasi. Selain itu, sejumlah industri tradisional juga menghadapi kendala serupa. Tahun lalu, jumlah surat tilang bagi majikan yang mempekerjakan PMA ilegal tanpa mengajukan permohonan resmi di Kabupaten Yunlin mencapai 143 kasus. PMA ilegal yang ditangkap melampaui 100 orang. 依照就业服务法的部分，如果容有非经合可的一个外国人工作的部分的话，那这边最低法是15万到75万。那目前本县的部分是以人力缺乏的部分，那是以件数来去认定它，那最少就是罚15万以上。 Menurut peraturan MOL, setiap mempekerjakan satu PMA ilegal, majikan akan didenda 150 ribu dolar. Namun kalau di ladang sekali kerja 4 hingga 5 orang, maka dendanya bisa mencapai ratusan ribu dolar. Oleh sebab itu, Pemkab Yunlin menggunakan jumlah kasus sebagai standar dengan denda minimum 150 ribu dolar per kasus. Majikan diimbau mengajukan permohonan resmi sesuai hukum untuk menghindari pelanggaran. Pemeriksaan kasus mutilasi berantai yang terjadi di Kaohsiung pada awal tahun ini telah diselesaikan kemarin. Meski membantah telah melakukan kejahatan, tersangka Chang Jie-zong dituduh membunuh 3 wanita secara berturut-turut, termasuk saudara ipar perempuannya, memutilasi tubuh mereka dan membuangnya ke pelabuhan Kaohsiung. Kejaksaan Distrik Kaohsiung akan mendakwa Chang atas pembunuhan dan menuntut 3 hukuman mati. Kejaksaan Distrik Kaohsiung mengumumkan pada tanggal 28, tersangka Chang Jie-zong diduga membunuh dan memutilasi 3 orang secara berturut-turut, maka akan mendakwanya atas pembunuhan dan menuntut 3 hukuman mati. Chang Jie-zong diduga mencekik 3 wanita secara berturut-turut dari akhir tahun lalu hingga Februari tahun ini. Pihak kejaksaan telah menyita senjata pembunuhan termasuk palu dan gunting dan melalui perbandingan jasad korban yang ditemukan dan rekaman kamera pengawas memastikan bahwa Chang berniat membunuh ketiga korban. Namun Chang hingga kini menolak mengaku salah. Hakim yakin ada fakta yang membuktikan bahwa Chang mungkin mengulangi kejahatan, maka memutuskan untuk menahannya tanpa kunjungan selama 3 bulan. Insiden orang tak dikenal yang meluncurkan siaran langsung di luar sekolah telah membangkitkan kekhawatiran di antara orang tua. Baru-baru ini seorang pria parubaya ditemukan bertingkah aneh sambil merekam video di depan gerbang sebuah sekolah dasar di Ciai. Sementara di sebuah SD lainnya juga di Ciai, ada pria mencurigakan yang masuk dan keluar dan mendekam di toilet sebuah SD selama setengah sampai 1 jam. Tanggal 8 malam, seorang pria tak dikenal memasuki toilet sebuah SD di kota Ciai dan mendekam selama setengah jam hingga 1 jam. Tanggal 15 sore, ia kembali melakukan hal tersebut. Perilaku ini memancing kewaspadaan pihak sekolah, maka fotonya dipajang di luar toilet untuk mengingatkan guru dan murid agar berhati-hati. 监视器在厕所的外头，所以其实不知道在里面的情形。 Pihak sekolah telah meminta petugas untuk meningkatkan patroli, namun ini bukan satu-satunya kasus terkait keamanan di lingkungan sekolah. Sebuah SD lain di Distrik Barat baru-baru ini juga menemukan pria aneh yang berkeliaran di luar sekolah sambil merekam video. 导护老师在这个上下学的时候也观看，是不是对于平常比较少看到的这些人士呢，有没有发现，立刻要跟学校还有学务处来做通报。 Kasus pria tak dikenal yang berkeliaran atau bersembunyi di sekitar lingkungan SD telah menyebabkan orang tua dan warga was-was. Kasus YouTuber asal Tiongkok yang meluncurkan siaran langsung di sekitar area SD Taipei dan Kaohsiung beberapa waktu lalu sempat menimbulkan sensasi. Kini hal serupa terjadi di Ciai. Selain memperketat patroli, pihak sekolah juga mulai meninjau rekaman kamera pengawas, memeriksa pihak yang mencurigakan dan mengingatkan para guru dan murid.
Ubi bakar adalah salah satu produk yang laris manis di Toserba, Taiwan dengan volume penjualan sebanyak 40 juta batang per tahun. Varietas yang digunakan di semua Toserba ini adalah ubi Tainong nomor 57 yang populer karena teksturnya yang lembut, rasa manis dan harum yang unik dan kadar air yang tidak terlalu tinggi yang memudahkan pengolahan. Ubi bakar merupakan produk populer di Toserba. Varietas ubi yang dijual di 4 Toserba besar adalah Tainong nomor 57, yang merupakan produk unggulan di antara 1000 generasi dari hasil hibridisasi antara varietas Taiwan yang berkarbohidrat tinggi dan varietas Amerika yang bertekstur lembut. Hingga kini varietas yang dibudidayakan 70 tahun lalu ini masih digemari konsumen. 它不会水水的，然后它也不会太干，那它做出来呢特别的香，甜度又很高。 消费者喜欢是最重要的一件事情。 Pelaku usaha menjelaskan alasan varietas ini dapat bertahan di pasaran selama 70 tahun adalah karena mudah diolah menjadi ubi bakar, ubi beku, keripik ubi, dan latte ubi. Tanaman ini juga sangat cocok dibudidayakan di Taiwan yang beriklim subtropis. Varietas ini sempat dilanda wabah virus yang merebak tahun 70-an dan wabah food rot tahun 90-an. Lewat upaya penanggulangan yang diluncurkan oleh Lembaga Penelitian Pertanian, krisis ini baru tertangani. 当然，最大的爆发点就是我们从平民美食走入超商。你在4大超商里面，什么都有啦。I'm going to 韩籍呢，就是走入你我的生活。 Dari lahan budidaya ubi seluas 10.000 hektar di Taiwan dalam 70 tahun terakhir, 85% didominasi oleh varietas Tainong nomor 57. Setelah melalui krisis, kini ia bangkit kembali dengan volume penjualan sebanyak 40 juta batang di 4 Toserba dan mencetak rekor nilai produksi sebesar $1 miliar Taiwan. Sejumlah kelompok paus sperma baru-baru ini terpantau di lepas pantai Hualien. Tidak hanya ukurannya besar, banyak darinya adalah pasangan induk dan anak. Operator pengamatan paus mengatakan paus sperma kebanyakan muncul mulai bulan Maret setiap tahun, membuat keterlambatan mereka pada tahun ini meraih banyak perhatian. Kelompok paus sperma berukuran besar mengelilingi perahu pengamatan paus. Dari belasan ekor yang terpantau, beberapa adalah pasangan induk dan anak. Menurut operator pengamatan paus, paus sperma muncul agak terlambat tahun ini. Diduga mungkin terkait dengan arus dan suhu air laut. Tapi para pakar percaya bahwa puncak penampakan paus sperma sebenarnya jatuh antara Juni dan Juli. Bagaimanapun juga, kemunculan paus sperma ini menandakan berawalnya periode pengamatan paus pada musim panas tahun ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.